Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Ahmad nanya. dan pendapat Imam Al-Muzani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kami hibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, jumpa lagi kita di program rutinitas kita alhamdulillah yang masih Allah lestarikan di hari Senin pukul 5 sore sampai menjelang maghrib. Nah, yaitu live fikih praktis ilmu waris bersama Al-Ustadz Nizar Sa'ajabal Hafizahullah Ta'ala. Dan pemirsa, tidak terasa ya, kita akan jelang nih insya Allah bulan Ramadan yang semoga beberapa hari atau jangan-jangan besok, tergantung nanti pengumumannya ya melalui pemerintah. Dan pemirsa, kami mau mengumumkan bahwa live interaktif di bulan puasa ada yang berbeda jadwalnya. Seperti ini ya. Yang berbeda jadwalnya adalah, sebentar, saya lihat dulu contekannya ya. Contekannya saya lihat dulu. Pertama adalah sebentar. Senin pagi, ada dua nih, yang setiap jam 6 sore, jam 6 pagi, dan jam 4 sore, dan jam 5 sore. Pertama, Senin pagi, live interaktif bekal muslim, jam 6 sore, jam 6 pagi. Kemudian Selasa pagi, yang pagi semua ya, Selasa pagi, live interaktif keimanan, doa dan zikir. Jika nanti sore sudah ada pengumuman bahwa ke puasa besok, berarti nanti pagi bisa bertelepon ke Fatwa TV ya untuk live interaktif keimanan, doa dan zikir. Kemudian Kamis pagi jam 6 pagi juga konsultasi Islam bersama Dr. Musyafa Ad-Darini. Jumat pagi jam 6 live interaktif konsultasi keluarga bersama Ustadz Syafiq Reza Basalama. Nah, yang sore ini sekarang, yang sore hari adalah live Jalan Lurus, yaitu Senin sore pukul 4. Nah, bersama Ustadz Abdullah Roy. Dan kemudian seperti biasa bersama Ustadz Nizar, fikih praktis ilmu waris, tetap di jam 17 ya, jam 5 sore. Kemudian Selasa sore jam 4, live interaktif tarbiyah Islamiyah, jam 4 sore. Kemudian Rabu sore, live interaktif fikih ibadah bersama Ustadz Anas Burhanuddin. Lantas kemudian Kamis sore jam 4, itu live interaktif meneladani akhlak Rasulullah SAW. Lantas Jumat sore, itu ada dua. Nah, jam 4 sore itu live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah bersama Ustadz MH Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala. Nah, kemudian jam 5 sorenya live interaktif Ekonomi Islam bersama Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah, semoga Allah mudahkan live interaktif dalam bukti sebagai kami tetap melayani pemirsa Fatwa TV jamaah yang maupun pemirsa dari Parabola, YouTube atau Facebook, tetap kami layani pertanyaannya selama di bulan Ramadan. Insya Allah kira-kira ada beberapa live yang bisa bertahan yang sampai Ramadan akhir, atau ada yang 20 hari Ramadan saja. Baik ya, kita bisa langsung menyapa Ustadznya sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Tambah terasa, saya tambah tua Ustadz. Besok udah Ramadan lagi. Kamu setting merasa muda. Oh iya nih, ya, tapi kalau di sini dekat antum terasa muda terus Ustadz. Masya Allah. Iya. Anak berarti bikin awet muda ini. Iya Ustadz. Ustadz monggo disapa pemirsanya Ustadz. Langsung aja pertanyaannya. Langsung tanya nih. Oh iya. Oh gitu. Coba kita cek ya, apakah sudah ada telepon masuk? Teman-teman, ada telepon masuk? Wah, bismillah, sudah ada telepon masuk. Pemirsa, kita sapa ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Fatwa TV. Iya, dari Ibu siapa di mana? Dari Umi Ami di Sumatera Barat, Pak. Umi Ani di Sumatera Barat. Silakan Umi Ani. Ya. Gini Ustadz, sebelumnya saya mohon maaf, mungkin apakah saya yang salah memahami gitu ya. Saya nggak bisa berbahasa Arab, jadi saya hanya bisa membaca terjemahan gitu. Saya pernah dengar Ustadz mengatakan bahwa tidak ada wasiat untuk ahli waris gitu, Ustadz. Tapi saya membaca di surat Al-Baqarah ayat 180 itu, diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta banyak, hendaklah berwasiat untuk
bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Kemudian dalam ayat surah Al-Baqarah juga ayat 240, dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah. Ini apakah bertentangan dengan hadisnya atau gimana? Ini mohon pencerahannya Ustaz. Itu saja, terima kasih. Iya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Ami, terima kasih atas teleponnya ke Fatwa TV. Tafadhol Ustaz. Ya, bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Terima kasih kepada Umi Ani ya, Umi Ani di Sumatera Barat. Pertanyaannya yang cukup kritis ya. Alhamdulillah Umi Ani termasuk yang mempelajari ya. Dan sangat bagus sekali ketika mendapatkan sesuatu yang janggal atau membingungkan kita, tentunya kita langsung bertanya ya. Umi Ani dan yang lain pemirsa semuanya, dalam masalah warisan ya, kita bicara masalah waris. Dalam masalah waris di sini ada yang namanya ahli waris tentunya. Ada yang namanya pewaris, yaitu seseorang yang wafat. Kemudian ada yang namanya ahli waris. Yang disebut dengan ahli waris adalah mereka yang bakal mendapatkan harta dengan ketentuan yang telah Allah jelaskan. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika seseorang sebelum wafat lalu dia membuat wasiat kepada para ahli waris yang bakal mendapatkan warisan, tapi dia sudah membuat wasiat juga kepada mereka yang dapat warisan, maka wasiatnya ini dianggap gugur oleh Rasulullah SAW. La wasiyata li waris, dalam hadis yang sahih, tidak ada wasiat kepada para ahli waris. Kenapa? Karena para ahli waris ini sudah mendapatkan bagian-bagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak perlu lagi untuk mendapatkan wasiat. Ya. Nah, adapun yang disampaikan oleh penanya tadi berkaitan dengan ayat-ayat, ya, itu tidak ada pertentangan sama sekali dengan hadis ini. Ya, sama sekali tidak ada pertentangan. Yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu bukan wasiat secara menyeluruh, secara utuh, ya, secara mutlak, tidak. Tetapi yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris. Ya. Tetapi wasiat itu sendiri secara umum dianjurkan ketika ketika orang tua umpama dalam masa tuanya, kemudian ketika orang tua atau seseorang hendak melakukan perjalanan bepergian, pergi, itu syariat Islam menganjurkan bagi dia untuk menyampaikan wasiat. Kalau mau pergi, sampaikan wasiat. Kalau udah sakit-sakitan, boleh Anda menyampaikan wasiat kepada anak-anak, kepada istri. Wasiat apa? Wasiat kepada anak dan istri itu kan tidak melulu berkaitan dengan duit, jamaah. Jadi Ibu Ani, jangan difahami dari ayat-ayat Al-Baqarah tadi itu wasiat berkaitan dengan duit. Tidak, ya, bukan wasiat berkaitan dengan duit. Si A mau wafat, berwasiat kepada anaknya tentang ketakwaan. Dianjurkan untuk mewasiatkan kepada anak-anaknya tentang ketakwaan, amalan saleh. Wa idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala li banihi, ketika Ya'qub itu hendak wafat, lalu Ya'qub mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian ibadahi setelah saya wafat. Demikianlah para nabi dan rasul mewasiatkan kepada istri dan anak-anaknya wasiat yang berkaitan dengan ketakwaan dan amal saleh. Tentu ini wasiat yang sangat dianjurkan, dibolehkan, ya. Atau wasiat berkaitan dengan dunia,
penjelasan, oh saya ada usaha di sana, saya ada tanah, saya ada aset di sini, tolong diurus dengan baik dan dibagi sesuai syariat Islam. Nah, ini juga wasiat yang baik yang dibolehkan. Ya, jadi Ibu Ani dan pemirsa, Al-Quran itu dijelaskan oleh hadis. Dalam hal ini, hadis Rasulullah SAW menjelaskan apa yang bersifat umum dari Al-Quran. Ya, dianjurkan untuk berwasiat, boleh untuk berwasiat seseorang kepada anak dan istrinya, silahkan berwasiat, tidak apa-apa. Lalu datanglah hadis Rasulullah SAW menjelaskan lagi, memberikan batasan-batasan. Wasiat itu memang boleh, kecuali wasiat yang berkaitan dengan harta yang diperuntukkan kepada para ahli warisnya. Ini yang tidak diperbolehkan. Jadi antara ayat yang Ibu sebutkan tadi dengan hadis Rasulullah SAW yang melarang tidak ada wasiat kepada ahli waris, tidak ada pertentangan, justru saling menjelaskan. Ya, tidak ada pertentangan, justru saling menjelaskan. Wasiat yang dibolehkan, wasiat tentang ketaatan, wasiat tentang keimanan, wasiat untuk mengurus dan membagi warisan sesuai syariat dan sebagainya, wasiat kerukunan dan sebagainya, amal soleh, akhlak mulia. Tapi kalau wasiat berkaitan dengan harta kepada ahli waris, ini dijelaskan di dalam hadis larangannya. Jadi Ibu, tidak ada perlawanan sama sekali di situ Ibu ya. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya cukup jelas, lengkap ya. Semoga Umu Ani tadi di Padang, Sumatera Barat bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Riza. Baiklah pemirsa, sini sudah sampai juga telepon baru dari pemirsa. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, dari siapa nih Ibu? Dengan Ibu Setiawati dari Tangerang, Pak. Baik Ibu Setiawati, silakan Ibu Setiawati. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Setiawati dari Tangerang, silakan Bu. Terima kasih Ustadz. Ustadz, ada saudara saya baru meninggal beberapa minggu. Dia seorang istri PNS, meninggalkan seorang suami, kemudian satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Ada 3 saudara perempuan, saudara kandung perempuan. Kemudian ada beberapa aset yang dibelinya bersama karena sama-sama PNS. Jadi kalau diperkirakan katanya sekitar 50-50 antara suami dan istrinya. Begitu. Pertanyaan yang pertama Ustadz, bagaimana cara pembagian warisannya? Karena di situ ada harta yang bersama. Kemudian pertanyaan yang kedua masih terkait kasus tersebut Ustadz. Jadi semasa hidup itu si istri ini bilang di depan suami dan anak-anaknya. Jadi mereka berdua suami istri itu mengangkat satu anak dari bayi hingga dinikahkan, sudah menikah. Jadi diangkat. Kemudian waktu masih hidup mereka rapat satu keluarga. Mereka si istri menyampaikannya begini, ini ada satu rumah karena dia bukan anak kandung jadi tidak dapat warisan. Jadi satu rumah ini jangan dikotak-katik ya untuk dia. Jadi itu disaksikan oleh suami dan anak-anaknya. Tapi secara legal belum ada Ustadz. Jadi hanya lisan itu begitu saja. Nah itu bagaimana hukumnya? Apakah itu sah sebagai hibah atau bagaimana? Begitu aja Ustadz. Sudah jelas kah Ustadz? Ya, jelas Ibu. Ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi. Terima kasih kepada Ibu Setiawati yang ada di Tangerang, bertanya tentang seorang istri yang wafat. Dan ibu ini yang wafat ini rahimahullah memiliki aset yang kemungkinan di situ adalah hasil beli bersama. Ya. Nah, jika aset ini dimiliki oleh 2 orang, yaitu suami dan istri, maka harus diketahui dulu kepemilikannya Ibu. Ya, harus diketahui dulu Ibu Setiawati kepemilikannya. Berapa persen yang dimiliki oleh suami dan berapa persen yang dimiliki oleh istri. Kalau kepemilikan sudah diketahui, umpama suami 50%, si istri 50%.
Berarti yang menjadi warisan adalah harta warisan 50% dari kepemilikan si istri. Sisa 50%-nya tidak menjadi warisan tentunya karena yang punya ada, yaitu sang suami. Jadi yang warisan hanya 50% saja. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya terdiri dari suami, kemudian anak laki dan anak perempuan saja. Jadi ahli warisnya cuma 2 kelompok, suami dan anaknya saja. Ya, suami dan anaknya. Anaknya ada 2, anak laki dan anak perempuan. Bagaimana dengan saudara kandungnya? Saudara kandungnya ini memang ahli waris, tapi ahli waris yang terhalang karena keberadaan anak laki-laki. Jadi pewaris memiliki anak laki-laki. Karena dia punya anak laki-laki, maka saudara kandung dia terhalang dengan keberadaan anak laki-laki. Maksud dari terhalang di sini adalah saudara kandungnya tidak dapat warisan sama sekali. Ya. Jadi warisannya nanti yang 50% dari kepemilikan itu, atau ada yang lain, suaminya dapat 1/4, ya. Suaminya dapat 1/4, kemudian sisanya 3/4-nya dibagikan kepada anak laki dan anak perempuan. Anak lakinya 2 bagian, yaitu 2/4, anak perempuannya 1 bagian, yaitu 1/4. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, dulu pernah mengatakan jangan diotak-atik ini menjadi milik anak angkat. Oke, apakah itu sudah disampaikan dalam bentuk akad hibah? Apakah si ibu ini sudah menyampaikan akadnya, hibahnya kepada anak, atau itu hanya sebatas keinginan dia? Nah, ini yang perlu dipertajam lagi di keluarga, ya. Kalau hanya keinginan, contoh, keinginan umpamanya, nanti kalau rumah ini laku saya mau umroh, ini saya mau kasih si fulan. Jadi masih berupa keinginan berarti. Kalau baru keinginan, maka keinginan ini akan habis selesai dengan wafatnya yang bersangkutan. Tapi kalau itu bentuknya sudah akad hibah, ya sudah diakadkan bahwa rumah ini menjadi milik anak angkat. Oke, kita lihat akadnya apa. Kalau memang itu akad hibah, hibah itu apa? Hibah itu diberikan saat itu juga. Saya ambil contoh sama Mas Pongki umpamanya, jamaah ya. Saya ambil contoh sama Mas Pongki, ini Ibu Setiawati, ya. Mungkin kameranya bisa lebih ya. Saya contoh, Mas Pongki. Ya. Saya punya pulpen emas. Emas ini. Wow, emas hitam. Mas Jawa ya? Emas hitam. Emas paling mahal. Mas paling mahal. Ente jual di manapun nggak ada yang mau terima. Iya. Saking mahalnya. Saking mahalnya emas hitam. Oke. Ini nanti saya bilang begini pemirsa, ya nanti pulpen ini akan menjadi miliknya Mas Pongki. Nanti ini akan menjadi milik Mas Pongki. Ya, jangan diotak-atik lo ya. Nanti menjadi milik Mas Pongki. Berarti jatuhnya apa? Diberikan. Jatuhnya apa? Hibah. Atau wasiat? Oh, wasiat, Sat. Wasiat. Pinter Mas Pongki. Wasiat. Ya, tapi karena jawabnya ragu-ragu, saya kasih nilai 90. Aduh. Ragu-ragu. Riba tuh yang 10 Sat. Oke, kalau dia bicaranya seperti itu, jangan diotak-atik ya. Nanti ini akan menjadi milik dia. Nanti, ada kata-kata nanti. Berarti kan jatuhnya apa? Wasiat. Nah, kalau jatuhnya wasiat, dinilai. Berapa nilai rumah ini dari total aset peninggalan dari nyangkut ya, Sat. Ya. Nyangkut emas hitam tadi, Sat. Nyangkut emas hitam tadi. Iya. Jadi rumah tadi itu dinilai asetnya berapa total nilai rumah ini dari total aset sang ibu. Kalau rumah ini senilai 1/3 ke bawah, maka itu boleh direalisasikan. Tapi kalau nilainya di atas 1/3,
maka tidak boleh direalisasikan. Yang boleh direalisasikan hanya sepertiga ke bawah. Ya, hanya sepertiga ke bawah. Boleh sepertiga, boleh seperempat, boleh seperlima. Ya, oke. Tapi kalau itu bentuknya akadnya hibah itu seperti ini. Saya ngomong sama Mas Pongki. Mas Pongki, ini saya hibahkan kepada Mas Pongki. Oke, saya serahkan. Berarti akadnya apa ini? Hibah. Hibah. Ya, ini rumah pulpen saya hibahkan, saya kasih ke Mas Pongki. Iya. Berarti sejak saat itu lepas dari kepemilikan Si ibu. saya. Iya. Dari kepemilikan saya, lepas dari kepemilikan si ibu ini, dan saat itu pula menjadi kepemilikan siapa? Penerima hibah. Jika akadnya model seperti ini Ibu Setiawati, maka itu rumah menjadi milik penerima hibah seutuhnya. Ya. Ya, semoga bisa difahami penjelasannya. Barakallahu fikum Ustaz. Mantap Ustaz penjelasannya, disertai dengan contoh-contoh yang konkret ya. Masya Allah, semoga pemirsa dan pendengar radio bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Nira Sa'ad Jabal Hafizahullah Ta'ala. Dan ini sudah ada penelpon baru, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Oh, hujan kayaknya. Assalamualaikum Fatwa TV. Hujan ya Bu? Kehujanan. Kehujanan Bu? Iya. Hamba Allah di Jakarta. Ini kakinya tempat di mana ya? Halo, Assalamualaikum Ibu. Oh, pokoknya Assalamualaikum Ibu. nggak mau, dia takut dimarah sama Bapak. Oh, nih, bagaimana nih Ustaz? Kita tutup aja dulu Ustaz ya. Lewat aja. Kita lewat dulu ya. Ibu, sekali lagi ya. Sekali lagi. Sudah ditutup? Oke, kita cut dulu. Nah, Ibu yang tadi telepon mungkin tadi nunggunya sambil diangkat teleponnya ya gitu ya. Baiklah. Di speakerphone tadi sepertinya. Baiklah, kita sambung Ustaz. Ini pertanyaan dari ini ada Rega Bakti Gumelar Ustaz. Rega Bakti Gumelar di Jawa Barat, Bandung Barat Ustaz. Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Izar. Bagaimana cara membagi harta ahli waris yang sebagian sudah dewasa dan yang sebagian masih anak-anak? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Bagaimana cara bagi warisan di mana ahli warisnya ada yang masih anak dan ada yang masih yang sudah dewasa. Saya pernah bagi warisan Paling muda? ahli warisnya itu kalau nggak salah TK. Ya. Oh iya. TK apa belum sekolah ya lupa. Iya. Nih anak yang TK ini apa belum sekolah ini lupa saya waktu itu. Setelah saya hitung dapatnya dia saja itu miliaran jemaah. Oh, Masya Allah. Perempuan laki-laki Ustaz? Ya, kepo amat. Iya sih. Ya deh nggak jadi deh. Jadi miliaran jemaah, uang cashnya aja miliaran, belum asetnya ya. Jadi pembagian waris ini jemaah tidak ada kait dengan usia. Kalau memang itu haknya dia, ya kita kasih haknya dia. Tunaikan Ustaz. Ya, kita tunaikan haknya. Masalah dia sudah dewasa, setengah dewasa, atau masih anak-anak, itu haknya dia semuanya. Ya, jangan sampai kita dibisiki oleh syaitan, yuwaswisu fi sudurin nas. Allah masih kecil, nggak usah lah. Ntar aja kalau gede dia akal-akalin nanti. Ini wasiat warisan kamu dikasih ala kadarnya, ya kan? Jangan, ya itu haknya dia. Mau kecil, mau dewasa, mau orok, mau apa, mau bayi, itu haknya dia. Loh terus kalau dia masih kecil, haknya dia. Jangan terbawa oleh bisikan syaitan. Iya. Kasih kan masih kecil, emang masih kecil. Ya kan masih kecil memang, Itu udah taruh simpen aja. Ya simpen dalam bentuk aset. Nah, itu kan aman. Justru Anda lah yang harus menjaga. Ya bukan. Kalau gitu karena dia masih kecil, saya pinjam dulu deh buat modal usaha. Tidak boleh, haram. Anda nggak berhak untuk otak-atik itu duit. Tapi habis dong kalau taruh di bank nilainya. Ya beliin aset aja.
Anda belikan logam mulia, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo umpamanya. Iya. Anda belikan aset, tanah. Jangan beli aset terus di tengah gunung Kamandanu atau gunung apa sono Gunung jauh, Himalaya. nanti Himalaya jualnya susah. Ya, kasihan adik Anda yang kecil nanti kemudian hari ya. Jadi belikan aset-aset di mana hartanya akan terjadi kenaikan. Dan juga kalau Anda belikan aset tidak terkena zakat. Ya, kecuali kalau Anda belikan logam mulia, itu akan terkena zakat setiap tahunnya. Tapi kalau Anda belikan aset dalam bentuk tanah-tanah, maka itu tidak akan kena zakat. Tapi kalau Anda taruh dalam bentuk uang tunai, dia akan terkena zakat dan penurunan nilai. Jadi tetap itu haknya dia. Justru Anda yang harus menjaga, menyelamatkan, asal jangan didepositokan dan diasuransikan. Ya. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Oh ya, Ustaz, kalau boleh sedikit ini, Ustaz, digali sedikit. Kalau bagaimana dengan ketika ayahnya meninggal, istrinya sedang mengandung, misalnya 7 bulan, 6 bulan. Apakah bayi yang dikandungannya itu dapat, Ustaz, ahli waris juga? Oh iya. Belum tetap. melahirkan kan, Ustaz? Tetap. Mirathu al-janin, warisan janin dalam kandungan. Warisan jadi. Iya, dari kalau zaman dulu, para ulama zaman dulu, warisan kandungan itu, karena zaman dulu kan belum ada teknologi kedokteran yang canggih. Iya. Belum bisa diketahui. Iya. Jika kalau seseorang wafat sedangkan istrinya lagi hamil, Iya. nah, maka dibuat dengan 2 perhitungan. Oh iya, Iya. kalau laki ini. Kalau dapat laki ini sekian, kalau dapat perempuan sekian. Jadi ini menunjukkan bahwa para ulama salaf dahulu itu ingin membagi waris itu secepatnya. Ingin menunaikan kewajiban mereka secepatnya. Ingin memberikan hak orang lain itu secepatnya. Jangan ditunda-tunda. Iya. Ya. Iya, iya. Sekarang alhamdulillah dunia teknologi kedokteran sangat canggih sekali. Bisa USG. Ya, sudah USG langsung bisa diketahui, USG bisa USG plus dan sebagainya, bisa diketahui oh ini janin laki atau perempuan, sehingga warisan itu bisa langsung dibagi dan yang milik janin ini diselamatkan, dijaga biar tidak terjadi pengurangan nilai, selamatkan tidak terkena riba, ya taruh di tempat yang halal, aman, damai, sejahtera, ya. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik, Ustaz, atas jawabannya dan tambahan jawaban dari untuk yang masih istri mengandung tetapi qadarullah suaminya meninggal. Ini yang Tetap kita ada suka bilang apa? Anak seperti ini suka kita bilangnya apa? Lahir pakai sepatu. Wow, lahir pakai sepatu ya. Iya. Begitu lahir udah ada hartanya. Pakai sepatu dia. Lahir pakai Kalau sepatu. kita Oh, itu lahir peribahasanya, Ustaz, ya? telanjang. Oh iya. Lahir bawa Mercy, Ustaz ya. Lahir bawa bawa Mercy. iya. Lahir langsung bawa Mercy. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz, atas jawabannya dan penjelasan tambahannya kepada istri yang ditinggal wafat oleh suaminya yang dalam keadaan mengandung. Juga sudah ada hitungannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian Ustaz, ini pertanyaan sambil menunggu telepon, kita ada pertanyaan dari Noval. Ustaz Novar Saridin Kilo, Kabupaten Gorontalo, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Nizar. Ustaz, saya memiliki 2 istri. Bu. Istri pertama beliau sudah cerai. 2 istri. Istri pertama beliau sudah cerai. Ayah saya memiliki 2 istri. Afwan. Ustaz, ayah saya punya 2 istri. Istri pertama beliau sudah cerai dan memiliki 9 orang anak. Nah, sekarang beliau menjalin hubungan rumah tangga dengan istri yang kedua. Dan saya anak dari istri kedua. Beberapa hari lalu, ayah memberikan saya sawah tanpa diketahui anak-anaknya dari istri pertama. Nah, lantas yang mau saya tanyakan, apakah saya boleh atau bisa mengambil sawah yang beliau berikan itu ya Ustadz? Barakallahu fikum, mohon jawabannya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi kasus seperti ini. Pada seorang sahabat namanya Bashir al-Ansari. Memberikan hadiah sawah. Tapi kalau zaman di Madinah kan kebun. Ya. Diberikan hadiah berupa kebun kepada salah satu anaknya. Sedangkan istrinya tidak mau.
memberikan itu, ya, menolak keputusan suaminya. Lalu menyuruh sang suami untuk mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apakah semua anakmu kamu kasih hadiah itu? Jawabannya tidak. Tidak, dia aja yang saya kasih. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, apa? Adillah kamu sama anakmu, kasih semua, enggak semua. Jadi bagaimana dengan Anda? Saran saya, lebih baik Anda kembalikan saja kepada ayah Anda. Katakan kepada ayah, bukan saya menolak, tapi justru saya menghindar keributan. Ya, saya menghindar keributan dengan saudara-saudara yang lainnya. Lebih baik kalau mau dikasih semua, kalau enggak ya enggak usah semua, enggak apa-apa. Ya, Anda sampaikan baik-baik dengan ayah Anda biar tidak kecewa. Nah, gitu ya Ustaz ya. Jadi harus adil ya. Satu dikasih semua. Iya. Ya. Nggak dikasih semua. Baiklah, barakallahu fiik. Kemudian ini ada telepon masuk, Ustaz. Kita coba sapa nih. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Salam. Ya, Ibu ya. Iya. Ya. Ibu, maaf Bu, televisinya volumenya tolong dikecilkan ya Bu. Ya, benar. Volume televisi dikecilkan ya. Sudah Bu? Ya. Oh, iya. Oke. Sudah, Bu? Sudah. Ya. Ya, silakan Ibu bertanya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, Iya, Bu. gini, aku dulunya apa? Pernah nabung di konvensional. Nah terus apa? Sekarang aku udah ganti wadiah. Ibu, volume televisinya dimatiin. Dimatiin. Ya, volumenya Dengar Fatwa dimatikan. TV-nya di mana? Misalnya Lewat kalau telepon aja. Ya. Oh iya. Lah terus aku sekarang ganti konvensional. Lah yang udah-udah itu gimana tuh bagi hasil yang udah-udah? Oke. Ya. Begitu saja Ibu. Satu lagi. Coba satu lagi. Ke Indonesia boleh apa enggak? Oh, Kenapa, Bu? Bagaimana Bu? Zakat dari Saudi, dari orang kiri ke Indonesia. Zakat. Oh, zakat. Ya. Ya, oke. Terus seandainya aku mau ngasih zakat ke sono, bisa apa enggak? Dari Indonesia ke Saudi ngasih zakat. Oh, bolak-balik bisa apa enggak gitu ya? Ya. Balik dari sono ke sini, dari sini ke sono, boleh apa enggak? Oh ya, begitu saja Ibu. Iya dah. Ya, ditunggu jawabannya Bu. Konal kan udah lama, aku udah ganti wadiah, jadi yang udah-udah Iya. jadi jalan. Paham, Ibu. Paham. Dikeluarin apa udah enggak usah gitu. Iya. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Masalah bunga bank. Ya, dulu nabung konven. Sekarang sudah pindah ke wadiah, jenis tabungan wadiah. Bagaimana dengan yang dulu? Yang dulu dihitung bunganya, ada berapa bunganya, maka ibu sedekahkan bunganya. Ya, takhallus, dilepaskan. Ya, kalau dilepaskan bingung maksudnya apa? Disedekahkan lah. Jadi ibu hitung bunganya berapa yang waktu nabung di konven dulu. Kalau sudah ketahuan, oh ternyata total bunganya ada sekian, nah itu ibu sedekahkan. Ya, sedekahkan kepada fakir miskin, tidak apa-apa. Ya. Kemudian, bolehkah membagi zakat ke luar negeri? Jawabannya tidak. Zakat diberikan untuk warga masyarakat di sekitar. Ya, untuk sekitar kita, di sekitar kota kita, di dalam negeri kita, di Indonesia. Afdalnya lagi disempitin lagi di dalam kota kita, di sekitar kita. Ya, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya yang di sekitar mereka dan dibagikan kepada fakir miskin yang ada di sekitar mereka. Ya, tidak dikirim ke tempat yang lain.
Ya, barakallahu fiikum. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya. Masya Allah masih menjawab soal mengenai zakat ya tadi yang ibu yang bertanya ya via telepon. Barakallahu fiikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz antum sudah bisa menjawab ya. Baiklah bisa mau menjawab. Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz dari website seperti ini. Ibu Sri Rahmayanti di Riau, Kabupaten Palawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nizar. Saya mau bertanya Ustaz. Pertama, suami saya wafat meninggalkan istri 1 orang, anak laki-laki 1 orang, anak perempuan 1 orang. Apakah ibu mertua saya dalam kurung ibu suami saya dalam kurung tutup mendapatkan warisan? Itu 1. Yang kedua, suami dan saya ada usaha mengembangkan bibit pinang dan setelah tumbuh dijual kembali, kemudian akan dihitung warisan. Nah, yang jadi pertanyaan, yang dijadikan warisan itu dihitungnya itu modal awal pembelian bibit atau harga jual setelah tumbuh yang dihitung itu Ustaz? Jazakallah khair. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Sri Rahmayanti ya atas pertanyaan yang dikirimkannya. Suaminya meninggal rahimahullahu rahmah wasi'ah, kemudian meninggalkan istri, anak, yaitu anak laki 1, anak perempuan 1, dan ibu kandung yang wafat. Nah, apakah ibu kandungnya ini dapat warisan? Oh iya, pasti. Ibu kandungnya pasti dapat warisan. Jadi ahli warisnya siapa? Ahli warisnya adalah istrinya, ibunya, dan anaknya. Ya, 3 ahli warisnya, yaitu istri, kemudian anak terdiri dari anak laki 1, anak perempuan 1, kemudian ibu kandung. Ya, ini istri dapat 1/8, ibunya dapat 1/6. Loh, kok ibu 1/6? Kok saya cuma 1/8? Ya iya, karena dia melahirkan, Anda nggak melahirkan dia. Gitu ya, ibunya melahirkan dia, nyepokin dia, ngurusin dia, sedangkan Anda kan terima jadi, terima sudah gede, terima sudah jadi, ya kan, yang susah ngerawat sang ibu, gitu kan ya. Jadi istrinya 1/8, ibunya 1/6, sisanya diberikan kepada anak laki-laki, diberikan kepada anak laki dan anak perempuan. Anak lakinya 2 bagian, anak perempuannya 1 bagian. Lalu yang mau dibagi warisan apa? Apakah hasilnya atau enggak? Saya ambil contoh. Bibit. Atau bibitnya. Saya ambil contoh nih sekarang. Ini lahan pertanian. Ya, bibit pinang. Ya, ini anggap lahan nih. Sini. Tuh ada pinangnya tuh tumbuh tuh pohonnya tuh di sebelah. Iya. Nah, tuh di belakangnya itu ada taman pinang. Ini itu kan. Pohon. Ya, itu pohon. Di sini apa namanya? Ini anggap pohon virtual satu. Ya, pohon virtual. Pohon virtual. Ini pohon ini. Petaninya di situ. Ya, oke. Ini lahan. Modalnya apa? Beli lahan, beli bibit, pupuk, bla bla perawatan. Ya. Kemudian hasil. Pertanyaannya, modalnya punya siapa? Jika dijawab, modalnya milik suami. Ya. Istri bantu. Modal milik suami 100%. Lalu untung, pinangnya menghasilkan untung. Berarti yang warisan yang mana? Semuanya warisan. Lahannya warisan. Ya kan? Ya. Hasil dari penjualan itu juga warisan semuanya. Kenapa? Karena modalnya itu semua dari sang suami. Kan gitu kan? Modal semua dari sang suami, mulai lahan, bibit, dan seterusnya sampai hasil, sampai dijual, panen, itu semua warisan. Oke, sekarang yang mau dibagi mana? Semuanya lahannya dijual atau enggak? Oh enggak, lahannya enggak mau dijual. Yang dibagi adalah hasil dari ini. Berarti yang dijual, yang menjadi warisan apa? Semuanya. Beli bibit 10 juta umpamanya. 10 juta umpamanya. Beli bibit 10 juta.
Kemudian pupuk bla 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 dan sebagainya 5 juta umpama. Total semua modal 15 juta. Dijual laku 30 juta umpamanya. Ya. Berarti mana 30 juta inilah yang dibagi warisan. Semuanya Nilai jual ya. nilai jual, berarti termasuk di situ ada modal, ada keuntungan, ini yang dibagi. Ya, lo kalau dibagi nggak bisa nanam lagi dong Ustadz. Oke, berarti kesepakatan ambil dulu sebagian modalnya biar bisa nanam lagi. Berarti yang dibagi keuntungannya saja biar Anda bisa nanam lagi. Begitu seterusnya. Ya, cukup jelas saya kira ya. Jelas banget Ustaz. Jadi kapan kita mulai tanam Ustaz? Besok ntar malam jam 1. Jam 1. Jam 1 ya? Iya, Sambil sarungan ya Ustaz? Iya. Masya Allah, barakallahu fiik. Pemirsa, sudah dijawab semuanya lengkap. Baiklah, ini sudah dapat telepon, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatma TV. Assalamualaikum Pak Ali. Oh, Juragan Duren. Iya, Masya Allah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ali. Oras Pak. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Juragan Duren ini. Minta maaf lebih dulu Ustaz ya. Iya. Segala macam, mohon dimaafkan Ustaz ya. Iya deh. Masya Allah. Iya Pak Ali. Ya, lebih kuat Pak Ali, lebih kuat suaranya Pak. Silakan Pak. Ada keluarga, perempuannya 3. Oke. Nah, tapi anak perempuannya 3 dan anak laki-laki. Tapi anak laki-laki ini sudah meninggal, tapi ada anaknya. Oke. Maka ini cucu daripada orang tua ini mendapat warisan atau Anaknya laki perempuan Pak Ali? ah? Anak dari yang meninggal ini apa anaknya? Ada anaknya laki-laki. Oh, laki. Anaknya laki-laki 1. Oh, anaknya laki 1. Ya. Dan yang perempuan ini ada anak laki-laki dan ada anak perempuan 1. Yang anak perempuan 3 masih hidup semua? Ya, masih hidup. Oke, terus? Nah, udah itu aja Ustaz. Dan yang kedua ini Ustaz, agak menyimpang sedikit ini. Ada saya lihat Ustaz, kalau dia sholat sunnah, hanya dia pertama dulu, sholat pertama dia maju ke depan. Mundur lagi dia sholat sunnahnya lagi 2 kali. Apa memang ada tuntunan itu bagaimana itu? Iya. Iya Pak Ali. Jadi maju mundur gitu sholatnya Pak Ali. Iya. Itu Ustaz, sholatnya. Pertama maju, udah itu sholat lagi kan, kalau sholat tahiyatul masjid dia Mundur dia. itu mundur lagi, sholat sunnah lagi. Iya. Iya. Nanya tuntunannya, ya baiklah. Barakallahu fikum Bapak Ali, ya kami tunggu kiriman durennya. Bercanda Pak Ali. Terima kasih atas teleponnya ke Fatwa TV. Barakallahu fikum. Tafadhol Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Seseorang wafat, dia sebetulnya punya 3 anak perempuan dan 1 anak laki. Tapi anak lakinya sudah wafat lebih dulu daripada sang pewaris. Kemudian sang anak laki ini yang wafat lebih dulu ini punya anak laki-laki. Jadi si pewaris ini ketika wafat, dia memiliki berarti ahli warisnya 3 anak perempuan, 1 cucu laki-laki. Nah, berarti ahli warisnya dia siapa? Ahli warisnya dia berarti 3 anak perempuan sama 1 cucu laki-laki dari anak laki-laki. Itu ahli warisnya. Berarti cucunya ahli waris? Iya, karena dia berasal dari anak laki-laki. Berapa persen? Berapa bagiannya? 3 anak perempuan bagiannya 2/3, sisanya 1/3 diambil sama nih cucu sendirian. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Iya. Nah, jadi 2/3 diambil oleh anak perempuannya, 3 anak perempuan dibagi rata, sisanya yaitu 1/3 diberikan kepada cucu laki-laki ini, yaitu 1 anak laki-laki. Wow. Ya, adapun pertanyaan yang kedua di luar tema, memang ada hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah taala wa rahimahumullah taala, ayajizu ahadukum
an yataqaddama aw yata'akhkhar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apakah salah seorang di antara kalian itu kalau mau sholat itu nggak mampu untuk maju ke depan atau mundur sedikit dari posisi dia semula. Jadi memang ada hadisnya, saya redaksi pastinya saya lupa, depannya ayat jizu ahadukum, apakah salah seorang di antara kalian itu nggak mampu untuk geser ke depan, geser ke belakang, geser ke kanan, geser ke kiri, kanan kiri, samping kanan gitu ketika dia mau melakukan sholat. Jadi artinya memang itu disunahkan Pak Ali. Kita sholat wajib posisi di sini, kemudian dia mau sholat sunnah, dia maju sedikit, mundur ke belakang, itu memang disunnahkan Pak Ali ya. Barakallahu fiikum Ustaz, Masya Allah jawabannya lengkap ya Bapak Ali. Ya udah jawab sama Ustaz Izar loh ya. Alhamdulillah saat ini sudah ada penelpon masuk, coba kita sapa nih. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, Bapak Ahmad di Timur Leste. Iya. Oh iya, Masya Allah jauh sekali Pak Ahmad, Masya Allah. Silakan bertanya kepada Ustaz. Iya. Mau tanya? Ya silakan Pak Ahmad. Iya. Kalau waris yang dulu ibu yang sudah lalu itu kan secara merata, sebelum orang tua saya itu kan dia mungkin mereka antara laki-laki dan perempuan sama ratakan saja. Mana hukumnya Ustaz? Apakah sudah kewajiban kita untuk kembali ke sesuai syariat ini, atau yang berlalu sudah berlalu biar, atau kita ulang lagi sampai akar-akarnya yang dulu? Ya, terima kasih Pak Ahmad. Ya, terima kasih Pak Ahmad di Timur Leste. Ditunggu jawabannya ya Pak. Fadhal Ustaz. Lagi Ustaz. Satu lagi. Boleh. Silakan. Ya. Begini Ustaz, kalau kita punya mertua perempuan, Ya, mertua perempuan. terus anaknya itu Dua perempuan. suaminya sudah meninggal, saudaranya mertua ini sudah semua, Iya. suaminya juga sudah meninggal. Iya. Kalau mertua ini meninggal, hartanya jatuh kemana Ustaz? Sebentar Pak Ahmad. Tunggu sebentar. Pak. Jadi ini ceritanya jikalau ini Pak Ahmad. Ya, Jikalau seseorang wafat, ya. mertua. Nah, oke. Anak dari bapak ini ada siapa aja Pak Ahmad? Anaknya dua perempuan, Dua anak perempuan. Terus punya suami atau istri? sudah meninggal. Suami sudah meninggal, berarti tinggal dua anak perempuan. Ya, kedua orang tuanya sudah meninggal. Saudara kandung punya Pak Ahmad? Saudara kandung sudah meninggal duluan sebelum mertua saya meninggal begitu Mas. Dia punya saudara kandung laki-laki Pak Ahmad yang sudah meninggal. Meninggal, tapi meninggalnya masih kecil. Oh, masih kecil. Ya. Oke, terima kasih Pak Ahmad, paham. Ya, Ustaz, terima kasih. Ya. Wa iyyakum Bapak Ahmad. Fadhal Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Bapak Ahmad ini bertanya, dulu seorang ibu pernah bagi warisan, dibagi rata sama ibu ini. Bagaimana hukumnya dan apa solusinya kalau memang nggak boleh gitu ya. Tentu yang dilakukan oleh ibu ini tidak diperbolehkan secara syariat Islam. Apakah ibu ini salah? Ya belum tentu juga sih. Bisa jadi ibu ini nggak paham, bisa jadi ibu ini nggak ngerti apa-apaan, ya bisa jadi seperti itu. Yang jelas, apa yang dilakukan dan dibagi itu tidak sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Ya berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh Allah kepada kita di dalam Al-Quran. Salah, ya pembagiannya memang salah. Menyalahi dari pembagian Al-Quran. Lantas, apa solusinya sekarang? Ya dikembalikan kepada keluarga. Pertama, apakah keluarga menghendaki untuk dihitung ulang? Mungkin ada yang kurang menerima, khususnya yang laki-laki, karena laki-laki dua bagian ya dari perempuan 50 juta, umpama laki-laki 100 juta, ini dibagi rata. Ya kan berarti kan berkurang jatahnya si laki-laki. Ya. Mama anak laki-lakinya nggak terima, nggak, saya mau tetap bagi sesuai ketentuan syariat. Berarti ada yang tidak ridho dengan pembagian itu, yang berarti harus dihitung ulang. Ya. Berarti ada yang mengembalikan,
Ya, otomatis ada yang mengembalikan karena terjadi kelebihan. Atau pilihan kedua, sudahlah nggak apa-apa dimaafkan saja. Berarti Anda maafkan dan Anda ridhoi. Ya, Anda maafkan dan Anda ridhoi mereka yang kekurangan. Diambil jatahnya. Contoh kita tadi, laki perempuan. Iya. Perempuan 50 juta, laki 100 juta. Harusnya gitu. Karena dibagi rata, maka yang diperoleh oleh laki-laki ini terjadi penurunan. Iya. Nah, mereka yang jatahnya turun, ya sudah, Anda ridhokan, Anda relakan, Anda ikhlaskan. Iya. Ya. Kalau Anda mengikhlaskan, maka ceritanya selesai, jemaah. Ceritanya rampung dan insya Allah ibu Anda tidak berdosa. Ya, ini. Jadi kalau Anda relakan, maka kalau mau butuh ini lebih baik yang ini, yang kedua relakan saja, ambil pertemuan keluarga dulu kita salah, kita relain saja, yang laki-laki ini merelakan semuanya. Untuk yang kemudian ya kita bagi sesuai dengan ketentuan syariat. Kemudian pertanyaan yang kedua, si fulan wafat dan dia tidak memiliki siapa-siapa lagi kecuali hanya 2 anak perempuan. Buat siapa warisannya? Warisannya buat 2 anak perempuan ini semuanya. Semuanya. Fardhan warad. Jadi buat dia semua, buat 2 anak perempuan ini semuanya. Berarti warisannya total tinggal dibagi 2 saja buat anak perempuannya ini. Ya. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Barakallahu fiik Alhamdulillah. atas penjelasan dan ilmunya yang di-sharing. Pertama ilmu Ustaz di-sharing kepada saya, teman-teman, pemirsa di rumah dan pendengar radio. Alhamdulillah. Semoga pekan depan kita masih bisa bersama lagi Ustaz ya, di bulan Ramadan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa terkait mengenai fikih waris. Barakallahu fiik, Ustaz. Boleh acaranya saya tutup, Ustaz? Silahkan. Sudah mau azan. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah tuntas juga hari ini pertemuan kita di sore hari ini. Insya Allah kita dipertemukan lagi sama Allah di pekan depan di hari yang sama, jamnya sama di bulan Ramadan. Insya Allah. Wah, Ramadan mau datang nih. Alhamdulillah ya. Baiklah pemirsa, kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya dan pendapat Imam Al-Muzani